not much to do when all I can is thinking about you. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikadek Dwi Darmayanti, absen 4. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai finding customer. Halo, perkenalkan nama saya Nikadek Intan Melinia Purwani, absen 6. Baik, perkenalkan nama saya Ivon Kusuma Traningsi, absen 20. Halo, saya Nima Jarataningsi, nomor absen 22. Halo, perkenalkan nama saya Mary Monika Yanti, nomor absen 26. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang leads, prospect, and qualify. Jadi, suatu leads atau petunjuk adalah orang, individu, atau organisasi yang bisa dihubungkan oleh seorang salespeople yang mungkin tidak memiliki karakteristik tertentu yang menjadi mereka suatu prospek yang aktif. Tidak semua leads akan menghasilkan prospek. Nah, proses yang menentukan leads yang mana akan menghasilkan prospek dikenal dengan istilah qualify. Contohnya, seorang sales asuransi barangkali memiliki 50 leads untuk mempresentasikan penjualan kepada masing-masing leads. Nah, dari masing-masing leads itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam, termasuk waktu untuk menemui mereka. Tetapi seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, ada kemungkinan hanya 10 leads ini memiliki potensi untuk melakukan pembelian. Dan hanya 1 dari 10 ini yang akan betul-betul melakukan pembelian. Sehingga bisa dikatakan seorang sales akan menghabiskan 100 jam atau 50 leads dikali 2 jam. Selanjutnya adalah needs atau kebutuhan. Nah, banyak orang-orang bertanya, apakah mereka memiliki kebutuhan? Tentunya ya. Contohnya, suatu perusahaan travel atau biro perjalanan umum melakukan kontak lewat telepon dengan beberapa perusahaan yang berada di wilayah mereka untuk menemukan pelanggan. Satu pertanyaan tepat barangkali muncul. Adakah staf perusahaan Anda yang melakukan kunjungan bisnis keluar daerah atau keluar negeri? Kalau jawabannya adalah tidak, sangatlah mungkin perusahaan yang bersangkutan tidak dapat dimasukkan sebagai prospek. Aspek lain dari kualifikasi kebutuhan atau need adalah mencoba untuk memahami kebutuhan orang-orang. Pada contoh pertanyaan sebelumnya, barangkali seorang lead menjawab iya, bila staf saya melakukan kunjungan bisnis ke luar negeri, biasanya saya langsung berhubungan dengan perusahaan airline, tidak melalui agen. Dalam situasi seperti ini, salespeople kemudian memutuskan apakah cukup produktif untuk menghabiskan waktu untuk memperlihatkan kepada lead bagaimana mereka diuntungkan dengan memakai agen untuk memesan tiket penerbangan. Baik, saya akan menjelaskan tentang ability to buy. Nah, ability to buy ini adalah kemampuan seseorang untuk membayar suatu jasa berdasarkan penghasilan yang didapatnya. Nah, ability to buy ini juga dapat didefinisikan sebagai batas maksimum kemampuan penghasilan seseorang yang dialokasikan untuk membayar jasa yang diterimanya. Nah, ketika Anda berhasil mengkualifikasi pelanggan yang mana membutuhkan produk atau jasa Anda, selanjutnya hal yang perlu dilakukan adalah memilih calon prospek yang memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan untuk membeli. Nah, banyak orang membutuhkan produk tapi mereka tidak dapat melakukan pembelian. Jika Anda menghadapi suatu situasi yang seperti ini, nah, hal yang perlu dilakukan adalah menutup diskusi sesegera mungkin. Hanya saja Anda tetap berkomunikasi dengan para calon pelanggan tersebut. Kenapa? Karena ketika kita berusaha melanjutkan negosiasi, pada akhirnya mereka melakukan pembelian kepada kompetitor. Nah, kalau nggak melakukan negosiasi lagi, nah, hanya Anda buang-buang waktu hanya untuk satu calon prospek yang belum tentu memiliki kepastian. Seperti itu. Saya akan menjelaskan tentang authority to buy, yaitu memiliki wewenang untuk melakukan pembelian. Nah, jika calon pelanggan kita sudah memenuhi syarat yang pertama dan kedua, yakni butuh akan produk tersebut dan memiliki kemampuan untuk membeli, hanya saja calon prospek ini tidak memiliki kewenangan atau hak untuk melakukan pembelian, maka prospek seperti ini masih dianggap semu atau tidak memenuhi syarat. Nah, sebagai contoh, seseorang salesman
sales mobil telah berdiskusi selama 2 jam untuk melakukan pembelian si calon pembeli. Nah, ketika calon pembeli ini sudah memiliki banyak dana atau memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembelian, dan ia juga membutuhkan mobil tersebut. Hanya saja ketika pada akhirnya si pelanggan ini harus bertanya terlebih dahulu kepada pasangannya untuk memutuskan. Nah, maka para calon pelanggan yang seperti ini bukanlah prospek prioritas. Dengan mengkualifikasi masing-masing tipe prospek seperti ini, kita juga dapat memilih prospek mana yang memenuhi kedua syarat tersebut yang memenuhi. Nah, apabila kita sudah menemukannya, tugas kita yaitu untuk memfollow up kembali para calon pelanggan untuk membangun kepercayaan kepada mereka. Nah, karena kepercayaan itu bisa menjadi penentu pada akhir diskusi. Baik, selanjutnya tentang kriteria customer yang to need to make a purchase atau kebutuhan untuk melakukan pembelian. Nah, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah tingkat kebutuhan dari si pelanggan prospek yang kita miliki. Nah, untuk menggambarkan situasi ini, kita hanya perlu mengembangkan kebiasaan kita jika hendak membeli barang atau produk. Jika kita sudah butuh, maka dipastikan kita akan membeli produk tersebut. Nah, itulah mengapa kita harus mengkualifikasi prospek yang benar-benar memiliki kebutuhan. Dengan demikian, maka kita dapat melanjutkan diskusi lebih aktif dengan prospek. Hanya saja kita jangan terlalu agresif, karena dengan tindakan tersebut si pelanggan ini dapat kurang kepercayaannya terhadap kita. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yakni obtaining lead. Di materi sebelumnya, pasti teman-teman sudah tahu apa pengertian leads itu sendiri. Jadi di sini saya akan melanjutkan. Nah, leads itu sendiri kan adalah seorang atau individu yang sedang mencari solusi atas permasalahannya, sehingga bisa didatangi oleh sales people, gitu kan. Nah, gimana sih cara mendapatkan leads itu? Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa cara yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan leads. Baik, di sini ada beberapa teknik ataupun cara yang dapat dilakukan untuk menghasilkan atau mendapatkan leads yang lebih banyak untuk bisnis dan perusahaan kita. Entah itu bisnis besar maupun bisnis yang baru berkembang. Nah, teknik yang pertama atau cara yang pertama menggunakan e-book. Nah, ketika pengunjung ataupun customer masuk ke website kita, mereka secara langsung sudah disuguhi yang namanya e-book. Nah, di sana kita bisa memperkenalkan semua produk-produk yang dipunyai oleh perusahaan yang kita produksi. Nah, jadi pengunjung tidak khawatir dan tidak bingung apa aja sih yang ditawarin gitu. Jadi dia otomatis sudah langsung tahu. Nah, e-book ini seperti katalog. Nah, jadi teman-teman kan udah tahu nih katalog kan. Nah, seperti itu. Terus cara yang kedua bisa menggunakan newsletter. Kan biasanya teman-teman ketika search ataupun masuk ke website, nah biasanya kan bisa mengasih nama email, alamat email kita, biasanya kan seperti itu. Nah, gunanya itu apa sih? Newsletter itu digunakan untuk para pengunjung atau customer yang masuk ke website kita agar menerima info terbaru. Jadi otomatis ketika kita mengadain promo, diskon ataupun perayaan dan lain sebagainya, mereka otomatis menerima email dari kita gitu. Jadi udah langsung masuk terbaru ini gitu, seperti itu. Jadi mereka otomatis udah tahu, wah ternyata ada promo loh di perusahaan ini gitu. Jadi mereka langsung udah nggak perlu lagi ngecek karena mereka sendiri sudah mendapat newsletter itu sendiri. Nah, yang ketiga itu menggunakan blog. Nah, website, blog ataupun yang lainnya itu bisa juga digunakan sebagai cara gitu atau cara ampuh untuk meningkatkan leads, karena kan sekarang juga udah zamannya digital ya teman-teman. Jadi perlulah kita menggunakan menyeimbangkan sarana-sarana yang biasa digunakan oleh orang. Kadang kan kalau kita pakai brosur turun ke jalan mungkin karena kurang efektif ya, banyak yang tidak acuh tak acuh. Tapi kalau menggunakan digital, orang lebih tertarik dan lebih simple, karena namanya manusia ya nggak pengen ribet, intinya seperti itu. Jadi bisa menggunakan blog itu. Yang keempat, sosial media. Ini yang paling penting banget, yaitu sosial media, karena ini tuh udah zaman digital banget, zaman dimana semua itu instan dan serba digital, apalagi kita di rumah kan ya. Jadi terus usaha-usaha yang paling berkembang saat ini adalah usaha online, marketplace gitu.
Jadi sosial media ini bisa banget dimanfaatkan seperti Twitter, Facebook, IG, WA, apalagi ya lebih banyak lainnya, Telegram gitu. Jadi bisa menggunakan sosial media perusahaan gitu. Apalagi kan bisa lebih tauin ya, orang-orang di luar sana juga bisa tahu gitu. Terus yang kelima, networking event. Nah, maksudnya networking event itu adalah bekerja sama. Kita bisa bekerja sama terhadap suatu event. Misal ada event ada bazar gitu. Misal ada event bazar di gedung mana. Jadi kita bisa bekerja sama, kita juga bisa menggunakan atau menyewa tempatnya untuk memperkenalkan produk kita seperti itu. Karena kan banyak dari kalangan yang datang berkepentingan untuk eventnya, tapi bisa sambil melihat tentang produk yang kita tawarkan. Kan pasti biasanya seperti itu kan, ketika banyak event dan pasti banyak hal-hal kayak pendukung-pendukungnya gitu, sponsor-sponsornya, ataupun yang ingin kayak misal kedai-kedai, terus habis itu ada stand-stand kayak gitu. Itu juga bisa kita bekerja sama dengan event itu gitu, karena kan pasti banyak di sana orang-orang. Terus yang keenam, buat video, karena nih juga menarik banget ya untuk buat video ini. Untuk membuat video yang menarik itu kan pasti diperlukan juga kerjasama, karena orang kan ada yang males nih scroll, ada yang males baca. Dengan video menarik tentunya bisa menarik perhatian para orang-orang ataupun customer yang sedang memerlukan solusi dari masalahnya. Misal kita di produk kecantikan, berarti kita membuat video yang cantik, misal modelnya tuh cantik gitu kan, pasti orang-orang customer ataupun seseorang yang sedang insecure ataupun ingin tips apapun kayak gitu, langsung bisa lihat videonya dan pasti langsung membuat tergairah atau termotivasi gitu. Oke, selanjutnya yang ketujuh yaitu infografis. Nah, pastikan di suatu perusahaan ataupun bisnis kita yang walaupun masih kecil-kecil gitu membutuhkan namanya desain. Nah, infografis ini memudahkan seseorang ataupun pengunjung ataupun customer lebih tertarik gitu, karena kan pasti kan biasanya petunjuk ataupun tips ataupun apa kan dibuat semenarik mungkin agar mudah dipahami, agar pengunjung ataupun orang-orang yang kesulitan itu dengan melihat tuh udah langsung paham gitu. Nggak cuma cara prosedur 1, 2, 3 kan pasti orang jenuh lihat seperti itu. Nah, apalagi kalau misal customernya nenek-nenek atau lansia gitu kan, pasti kayak ini apa bacaannya gitu. Nah, jadi bisa menggunakan infografik ini dengan desainnya tuh orang ataupun gambar-gambar menarik, sehingga orang tuh langsung tahu, oh ini caranya, ini step-stepnya gitu, oh ini produknya loh, oh enak loh kayak gitu. Oke, yang kedelapan yaitu mengadakan webinar. Kalau untuk offline biasanya kan seminar. Nah, perusahaan itu pasti banyak kok mengadakan seminar-seminar untuk memperkenalkan produknya mereka dan mengetahui masalah-masalah dari customer tuh apa. Jadi dengan adanya webinar ini, karena kan juga online ya, dan kadang orang tuh males datang ke tempat gitu, lebih suka duduk diem dengarkan dan bisa berkeluh kesah. Jadi bisa menggunakan webinar, apalagi sekarang banyak sekali kan webinar. Nah, salah satu cara ini juga bisa digunakan oleh teman-teman ataupun perusahaan ataupun bisnis yang mulai berkembang, karena dengan webinar kita juga tahu apa sih masalah mereka bisa tanya jawab, dan kita juga bisa memberitahu, nggak cuma memberitahu kalayak, nggak cuma 1 orang 2 orang, tapi bisa banyak orang melalui satu media gitu kan. Jadi misal menggunakan Meet nih, jadi kita juga tahu mereka ini mempunyai masalah apa, dan kita bisa memberitahu mereka tanpa harus satu-satu, jadi bisa banyak khalayak umum gitu. Yang ke-9 yaitu media conference. Nah, di sini kita juga bisa, kalau semisal perusahaannya itu besar, kita juga bisa menarik mendapatkan lead itu dengan cara media conference, yaitu di perusahaan kita tuh diwawancarai, terus perusahaan kita masuk di tabloid, perusahaan kita masuk di TV seperti itu. Kalau itu memang sudah mendapatkan kerjasama ya. Kalau yang masih berkembang mungkin masih bisa dengan cara-cara selain media conference ini. Terus yang ke-10 itu yang menurut aku bisa mengena banget, yaitu branding. Karena dengan branding ataupun nama yang sudah terngiang-ngiang sama seseorang, pasti orang tuh bakal percaya. Karena apa? Karena branding kita sendiri itu udah bagus. Jadi ketika kita memulai bisnis ataupun membangun perusahaan, kita harus memikirkan dulu ahli, dan kita berkonsultasi dulu pada ahlinya gitu. Misal bisnis apa sih yang akan kita buat, dan kita harus membuat branding yang dikenang oleh orang. Dan tentunya ketika kita sudah brandingnya bagus, pasti goodwill, maksudnya pasti sudah bagus gitu ke depannya. Oh udah bagus gini. Misal kita lihat sendiri kalau mobil Innova itu pasti bagus kayak gitu, mobil keluarga, berarti kita udah
udah mindset kalau mobil itu mobil keluarga, enak, luas, besar gitu teman-teman. Jadi itu dia 10 teknik atau 10 cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan leads gitu. Baik, setelah kita mempelajari tentang obtaining lead dan bagaimana cara mendapatkan customer atau lead pelanggan itu, selanjutnya kita belajar tentang exciting customer. Apa sih maksudnya itu? Jadi setelah kita mendapatkan customer ataupun lead, kita harus mempertahankan. Karena biasanya di suatu perusahaan kan mempunyai sales-sales ya, profesional sales seperti itu pekerjanya. Mereka ditargetkan untuk beberapa hal, misal harus mencapai target seperti segini, harus mencapai target seperti ini, harus mencapai target seperti ini, harus mencapai target berapa jumlahnya, mereka ditargetkan. Nah, namun kebanyakan atau seringkali sales ini tuh lupa untuk mempertahankan pelanggan-pelanggan yang sudah membeli produk kita. Jadi mereka terlalu fokus dan mereka terlalu satu tujuan, yaitu mencapai target dengan mendapatkan pelanggan-pelanggan baru tanpa mereka memikirkan pelanggan-pelanggan yang sudah terdahulu gitu. Jadi yang dulu nggak bisa dilupain juga gitu kan. Biasanya kita tuh gampang mendapatkan tapi sangat susah untuk mempertahankan. Nah, ini juga di perusahaan berlaku banget gitu. Jadi kesetiaan tuh diuji gitu teman-teman. Jadi memang exiting ini menurut marketing matrix ya nih ya, presentasi exiting customer itu lebih tinggi daripada pelanggan baru. Maksudnya bisa menambah benefit perusahaan itu karena customer dahulu itu tetap ada gitu, tetap ada, dan kita tuh tetap mencari yang baru namun tidak melupakan yang lama gitu. Jadi tetap sama-sama berkembang. Kan biasanya juga gimana sih cara mendapatkan, udah menggebu-gebu mendapatkan udah banyak, tapi habis itu dikecewakan dan setelah itu nggak mungkin ada lagi yang mau kembali menikmati dan membeli. Baik, jadi ada beberapa alasan mengapa kita harus peduli dan menjaga existing customer ini, yakni yang pertama, konversi yang lebih baik. Maksudnya, ketika pelanggan sudah membeli produk kita dan mereka merasa puas dan mereka percaya kepada kita akan lebih mudah berkomunikasi dan saling menjaga relasi dan menjaga ikatan gitu. Jadi lebih dekat gitu. Jadi mereka bisa berkonsultasi tanpa ragu dan kita bisa memberitahu tanpa canggung gitu. Karena kan mungkin orang baru berarti kita harus lebih berhati-hati kan. Nah, ketika orang lama kita juga lebih enak, lebih slow, lebih santai gitu. Jadi itu yang perlu kita tahuin. Terus yang kedua, more improvement. Maksudnya more improvement ini kan pasti ketika mereka sudah membeli ataupun sudah mencoba produk kita lihat dari feedbacknya, entah itu mereka memberi bintang 5 ataupun memberi rating terus ataupun komentarnya. Nah, jadi di situ kita bisa bangun lagi. Berarti mereka bisa tanyakan apa saja yang keluh kesahnya mereka bisa memberitahu orang-orang bahwa produk kita itu bagus dan mereka juga lebih tidak ragu lagi gitu. Terus yang ketiga itu keuntungan cenderung lebih tinggi atau lebih besar. Maksudnya di sini kan tadi menurut marketing metric, pelanggan existing customer itu lebih tinggi presentasinya daripada pelanggan baru. Karena pelanggan lama kan pasti lebih tetap. Ketika pelanggan baru kita belum tahu mereka mau beli sekali ataupun kemungkinan nggak beli gitu. Dan kalau pelanggan tetap juga kita bakal mempunyai kepercayaan, kita sudah memegang kepercayaan itu, jadi lebih baik ditingkatkan lagi agar mereka merasa puas gitu. Dan terakhir alasannya itu biaya lebih rendah. Nah, karena kalau kita untuk mendapatkan customer kan seperti tadi ya, 10 tips, banyak cara, banyak hal yang harus dikeluarkan, banyak biaya, banyak strategi yang dipikirkan. Nah, namun ketika kita mempunyai pelanggan yang tetap, kita bisa mempertahankan pelanggan itu jauh lebih murah. Jadi kita tetap mengadakan promo-promo itu kepada pelanggan-pelanggan yang setia, pelanggan-pelanggan yang udah percaya kepada kita. Jadi sangat gampang banget dan biaya untuk operasionalnya bisa lebih dikurangi lagi. Itu mengapa alasannya kita juga harus mempertahankan customer terdahulu gitu. Oke, materi dari aku yang terakhir yaitu previous customer. Jadi setelah kita mendapatkan customer, kita mempertahankan customer, kita juga tidak lupa karena yakni previous customer, artinya pelanggan terdahulu atau di masa lalu gitu. Nah, maksudnya apa sih di sini? Maksudnya pelanggan terdahulu ataupun pelanggan yang sudah membeli dahulu namun sudah tidak menjadi pelanggan perusahaan tapi cuma pembeli di masa lalu. Nah, itu bisa kita hubungi lagi, bisa kita kasih lagi ini ternyata baru produknya, terus kita bisa lagi jalin komunikasi yang baik. Karena apa? Karena kita juga tidak memboleh, kan kita di setiap perusahaan ini ada kan banyak
banyak sekali data-data pembeli ataupun data-data pelanggan. Nah, pasti kan ada di setiap perusahaan karena ada rekapannya ataupun arsipnya. Nah, kita bisa menghubungi orang-orang ataupun pembeli terdahulu yang sudah tidak berlangganan. Karena apa? Karena kita bisa memberitahu mereka tentang hal-hal yang berhubungan dengan produk yang baru gitu. Mungkin kan mereka karena semisal mereka entah itu kecewa ataupun tidak kembali karena alasan tertentu ataupun tidak cocok, nah kita bisa tetap memberitahu jadi gitu teman-teman, karena bukan merupakan bagian dari masalah yang pernah timbul dulu. Jadi pasti kita belajar dari kesalahan kan. Nah, jadi tetap hubungi gitu. Kasih. Mungkin kalian pernah dengar tentang smoke tagging. Kalau diartiin dalam Google Translate akan muncul merokok, tapi bukan itu ya arti smoke tagging di sini. Smoke tagging berarti perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam bisnis, entah itu perubahan produk yang sudah ketinggalan zaman, tidak menarik, terus cara promosi kita sudah ketinggalan zaman, dan lain-lain. Hal itu adalah wajar dalam berbisnis. Oleh karena itu, untuk mengatasinya kita harus selalu berpikir kreatif dan inovatif. Kita harus mengubah produk-produk kita agar tidak ketinggalan zaman. Contoh nih, kosmetik, bedak Viva yang tabur, yang kemasan kecil itu loh, yang dulu kita sering pakai. Namun sepertinya sekarang sudah tidak banyak lagi yang pakai produk itu karena mungkin sudah ketinggalan zaman dan lain-lain. Mungkin masih ada sih beberapa orang yang masih pakai, tapi tidak sebanyak dan se-booming dulu. Oleh karena itu, produknya harus diganti, entah itu kemasannya, terus tampilannya, atau bisa juga ngeluarin produk-produk baru mungkin seperti foundation, primer, lip balm, terus lipstick yang lebih kekinian gitu. Banyak yang bertanya-tanya tentang bagaimana kita dapat menemukan klien. Mendapatkan bisnis baru adalah salah satu tantangan terberat yang dihadapi oleh pembisnis. Untuk itu, untuk mendapatkan klien, kita harus membangun kepribadian dan kehidupan dalam berbisnis. Sehingga klien yang mencari kita, bukan kita yang mencari klien lagi. Dengan cara membangun rantai rujukan tanpa akhir. Hal tersebut dapat membawa klien ke produk kita dan membantu jadi lebih menarik. Tidak hanya orang-orang tertarik pada yang kita jual, tapi kita juga memiliki kepercayaan untuk melakukan ini. Jadi, kepercayaan adalah hal yang sangat penting bagaimana kita mendapat klien. Tidak hanya menciptakan kepercayaan yang cukup untuk mendapat pelanggan, tetapi kita juga harus membangun kepercayaan yang melipat gandakan pelanggan. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Wirga minggu lalu, bahwa salah satunya adalah kita harus menjaga kualitas dan layanan kita, agar ketika ada yang sudah tertarik dengan produk kita atau jasa kita, lalu dia puas dengan apa yang kita berikan, dia pasti akan beli lagi dan lagi, bahkan menceritakannya ke teman-temannya, sahabatnya, dan lain-lain, dan mempromosikannya atau merekomendasikannya produk kita kepada mereka, sehingga kita dapat klien baru dan pelanggan baru. Selanjutnya ada business networking. Business networking adalah salah satu kegiatan bisnis yang menggunakan jaringan berbasis internet, baik menggunakan HP, komputer, maupun laptop, yang berguna untuk memperluas jaringan pelanggan dan tidak terbatas oleh tempat tinggal. Jadi, meskipun tempat tinggalnya jauh dari tempat kita berbisnis, pelanggan tetap bisa membeli atau memesan produk kita dengan kecanggihan business networking ini. Selain itu, bisnis networking ini memiliki biaya yang rendah untuk memperluas jaringan bisnis kita, namun membutuhkan komitmen yang kuat dan skill komunikasi yang hebat. Di sini saya akan menjelaskan tentang direktoris. Apa sih itu direktoris? Nah, direktoris adalah komponen dari sistem berkas yang mengandung satu berkas atau lebih. Nah, direktoris pada sistem komputer atau sistem operasi biasanya disebut dengan file. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu canvassing. Canvassing adalah suatu aktivitas terencana yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka menawarkan, mendistribusikan,
dan atau mengumpulkan pesanan untuk barang atau jasa, sekaligus juga menyampaikan dan mengumpulkan informasi tertentu dari para pengecer dan para konsumen. Nah, orang yang bertugas sebagai dalam canvassing ini disebut sebagai canvasser. Nah, dalam canvassing ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk memilih teknik canvassing ini dalam memasarkan produknya. Apa saja? Nah, yang pertama yaitu mempercepat penetrasi produk ke pasar dengan jalan memperpendek rantai distribusi. Yang kedua, pemerataan distribusi ke seluruh area pemasaran. Yang ketiga, sebagai branding. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu adanya market feedback yang lebih akurat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang promotional activities. Tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu apa sih itu promosi. Nah, promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan untuk menarik konsumen untuk membeli atau memakai produk atau jasa tersebut. Nah, kegiatan promosi ini oleh produsen atau distributor diharapkan mampu meningkatkan angka penjualan. Nah, sekarang kita masuk kepada promotional activities itu sendiri atau kegiatan promosi. Kegiatan promosi merupakan kegiatan mengiklankan suatu produk atau merek yang menghasilkan suatu penjualan dan menciptakan loyalitas dari konsumen terhadap suatu merek tersebut. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam cara promosi yang biasa dilakukan oleh perusahaan untuk memasarkan produknya. Apa saja? Yang pertama yaitu biasanya memberikan diskon. Nah, diskon ini umum sekali kita temukan kalau biasanya lagi di mall kayak gitu-gitu tuh ada biasanya diskon 70%, ada juga diskon 50% plus 20%. Dan kalau masa pandemi ini biasanya kita belanja juga di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak itu biasanya juga ngadain diskon. Yang kedua yaitu memberikan gratis ongkos kirim. Nah, gratis ongkos kirim ini pada umumnya tuh dilakukan oleh e-commerce. Biasanya e-commerce ini akan memberikan gratis ongkos kirim dengan syarat minimal belanja sekian. Kayak di Shopee misalnya minimal belanja 50.000 akan dapat gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Yang ketiga yaitu menawarkan cashback. Nah, cashback ini juga biasanya tergantung dari kebijakan toko itu sendiri. Misalnya seperti belanja di Shopee, kalau kita belanja di Shopee Mall kayak gitu-gitu tuh biasanya ada cashback sekian. Misalnya cashback 15% sampai dengan 50.000 kayak gitu-gitu biasanya. Selanjutnya yaitu mengadakan flash sale. Nah, flash sale ini biasanya paling umum sih saya lihat itu di e-commerce seperti Shopee juga. Biasanya mereka itu ngadain setiap hari dari jam 6 sampai jam 12 kayak gitu biasanya. Terus yang terakhir yaitu memberikan hadiah. Nah, hadiah ini biasanya diberikan juga tergantung kebijakan tokonya itu masing-masing. Seperti contohnya saya belanja kemarin di Shopee itu di toko A belanja minimal 150.000 akan mendapatkan hadiah ini gitu misalnya. Terus ada juga di toko offline, saya pernah belanja di Seller World itu ngasih hadiahnya tuh dengan cara kita ngambil kupon di sebuah akuarium gitu, nanti di kuponnya tuh ada tulisan kita dapat hadiah apa kayak gitu. Selanjutnya ada developing a prospecting plan. Nah, proses untuk melakukan prospecting haruslah menjadi bagian yang sistematik dari penjualan yang Anda lakukan. Seperti aspek lainnya dalam menunjukkan peran Anda sebagai seorang salespeople, pendekatan prospecting yang terencana dengan baik akan memaksimalkan hasil akhir yang akan Anda raih. Suatu perencana tentang prospecting akan membantu Anda untuk mengalokasikan jumlah yang tepat dari waktu yang Anda miliki saat akan melakukan kontak dengan pelanggan. Bagi-bagian dari developing a prospecting plan yaitu yang pertama set quota for new sales, yang kedua schedule lead generating activity, dan yang terakhir evaluate result. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan para mesanti. Om Santi 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 Om.